Wheels spin fast under neon skies. City lights fade in your rear view eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. There's a road stretched to the edge of time. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Jumpa lagi kita di video series explore kawasan Ponorogo Timur ya. Kemarin kita sudah mengeksplor kawasan dan rute perjalanan dari Ponorogo menuju ke Kota Pulung. Pada video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Kota Pulung menuju ke timur, tepatnya ke arah Kecamatan Soko, masih di Kabupaten Ponorogo. Seperti apa kira-kira keseruan dan keindahan rute perjalanan dari Pulung menuju Soko? Mari kita saksikan bareng-bareng OTW. Perjalanan menuju ke kawasan Soko kali ini kita mulai dari Terminal Pulung ya guys. Dari Terminal Pulung kita menuju ke selatan, menyusuri jalanan menurun, kemudian melewati jembatan untuk selanjutnya berbelok ke kiri menuju ke arah Soko. Jika kita lurus tidak berbelok ke kiri, ini jalanan menuju ke Kecamatan Melarak ya guys. Kita sudah pernah mengeksplor perjalanan dari Pulung ke arah Melarak ya guys. Dan kali ini kita gantian mengeksplor rute perjalanan ke kawasan Soko. Lihat di sekeliling kiri, hamparan sawah yang menghijau menghiasi perjalanan kita menuju ke Kecamatan Soko guys. Luar biasa cantik dan indah. Yang utama dan pertama tentu saja setiap kali kita melakukan perjalanan kita menyoroti kondisi aspal guys. Untuk kondisi aspal di ruas jalan ini bisa dikatakan hampir tidak ada gangguan. Aspalnya mulus dan masih baru guys. Ada marka jalan di tengah, jadi semakin enak visualisasi perjalanan. Sampai di sini kondisi masih rata-rata saja ya guys. Belum kita jumpai tanjakan atau turunan yang berarti. Jadi masih aman. Belum perlu untuk mengeluarkan skill. Untuk para driver masih bisa santai sambil ngobrol dan merokok mungkin ya.
Perjalanan kita kali ini ditemani dengan cuaca yang sedikit mendung guys. Jadi nggak panas tapi juga belum hujan, menambah syahdu dan nyaman yang kita rasakan selama menelusuri perjalanan sepanjang rute ini. Kembali kita memasuki kawasan hutan jati guys. Di bawahnya, di sela-sela tumbuhan jati, ditanami jagung. Ya, jatinya ini agak aneh guys, karena kelihatan kering. Mungkin ini mau ditebang, tapi sebelum waktu penebangan tiba, biasanya perhutani melakukan apa ya guys namanya, kalau di tempat saya itu namanya diteres. Diteres itu gunanya untuk mematikan tapi belum dirobohkan. Nah, nanti kayu jati yang diteres ini akan mencapai kondisi yang paling bagus. Teksturnya, kekerasan kayunya secara alami akan menjadi kering. Kita memasuki kawasan Karangpatihan ini guys, Desa Karangpatihan. Halo Bapak Ibu warga Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Permisi numpang lewat Bapak Ibu. Salam kenal dari saya, channel Didi Abdullah. Wah, kita masuk ke hutan jati guys. Bersyukur ini musim ulat jati sudah berlalu, jadi kita bisa menikmati hijaunya dan rindangnya pepohonan di kiri dan kanan jalanan. Tidak begitu ada tanjakan yang berarti, namun ya ada sedikit belokan ke kiri dan ke kanan. Lumayan menambah indah dan syahdunya perjalanan kita kali ini. Oh ya guys, di depan ini ada sebuah pertigaan ke kanan. Jika kita mengambil arah ke kanan ini, kita bisa tembus ke Waduk Bendo ya guys. Tapi dalam kondisi musim hujan yang intens seperti saat ini, saya tidak yakin kita bisa mengambil jalur ini guys, karena waktu kemarau yang sekali dua kali hujan saja medannya itu cukup berat. Sebenarnya bukan tanjakannya yang berat, tapi jalanannya itu lumpur guys. Lumpur dalam sekali, bletok-bletok, sehingga roda itu seperti tenggelam di telan lumpur. Makanya kita memilih lewat jalur Pulung saja, lebih baik memutar tapi cepat. Nah ini guys, ini kalau ke kanan kita bisa menuju ke Bendo. Oh ya guys, kalau kita capek atau lelah mengemudi, di sini juga tersedia rest area di bawah rimbunan pohon jati. Nah seperti ini adalah rest area. Kebanyakan menyajikan es degan. Ya guys, es degannya itu adalah produk lokal ya, jadi bukan didatangkan dari luar daerah. Sebab di kawasan Pulung Soko itu masih banyak pohon kelapa. Jadi kelapanya itu kelapa asli Soko. Tentu saja dengan harga yang sangat menyenangkan ya guys, tidak terlalu mahal karena ini kan local pride. Selain es degan, kita juga bisa menikmati hangatnya wedang kopi atau teh dicampur dengan geprekan jahe. Oke, kita melewati turunan Suru guys ini. Kalau tidak salah ya, Suru.
Ya guys, kita masuk ke kawasan Desa Suru nggih. Di kawasan Suru ini turunan dan tanjakannya sedikit terjal nggih. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi Anda yang membawa kendaraan besar atau kendaraan yang bermuatan berat, karena seolah-olah jalanan itu seperti turun gitu, tapi nanti endingnya itu naik guys. Cuman ya begini, kelihatannya itu kalau di video nggak begitu naik. Ini kalau aslinya itu lumayan loh guys, naik. Saya aja sampai kecengkek. Awalnya itu pakai gigi 3, saya turunkan gigi 2, ternyata masih nggak kuat, akhirnya pindah gigi 1. Nah, sampai di sini ini udah mulai rata jalannya. Selamat datang di Desa Suru, Kecamatan Soko. Halo Bapak Ibu warga desa Kecamatan Suru. Kula nuwun Pak, numpang lewat. Salam kenal dari channel Didi Abdullah. Oh ya guys, tadi ada pertigaan Suru itu. Kalau kita ke kanan ada sebuah destinasi wisata yang lumayan populer di kawasan Ponorogo Timur, dan juga kalau kita ambil ke kanan tadi akan mengarah ke Desa Ngadirojo. Di Desa Ngadirojo ini terdapat hulu, kawasan hulu dari Waduk Bendo guys. Jadi kalau kita ke Desa Ngadirojo, kita bisa berwisata, khususnya yang suka memancing bisa memancing di beberapa spot pemancingan yang bisa kita pilih sesuai dengan selera, karena di sana itu ada banyak spot mancing guys. Ada yang namanya itu Tlogo Baru, terus ada yang namanya itu Tlogo Sarian. Pokoknya banyak sekali. Para pemancing mania pasti sudah hafal, khususnya yang pemancing yang di wilayah Ponorogo. Ini merupakan kawasan hulu dari Waduk Bendo. Kita juga bisa naik perahu dan memancing di tengah kawasan ya guys. Selain spot mancing di Desa Ngadirojo ini, juga ada beberapa spot wisata alam lain ya guys, yang biasa dikenal dengan nama Gunung Bedes. Sebenarnya Gunung Bedes itu bukan di kawasan daerah Ngadirojo, tapi sepertinya di Desa Temon. Cuman kita juga bisa mengaksesnya itu lewat jalur Ngadirojo ini. Justru kalau dari Ngadirojo ini malah lebih enak, jalannya lebih bagus timbang dari arah selatan dari Kecamatan Sawu. Karena kalau dari Sawu itu jauh dan berbelok-belok, kita nanti bingung malah nyasar. Dan Gunung Bedes itu treknya belum ada di Google Map ya guys, jadi kita tidak bisa menemukannya dengan Google karena di sana juga nggak ada sinyal. Oke, kembali lagi ke trek perjalanan rute menuju Soko. Kita masih di Desa Suru ini guys. Bisa kita saksikan, kita memasuki kawasan pemukiman. Kiri dan kanan jalan banyak terdapat rumah. Pemandangan alamnya cukup hijau ranau. Awal musim penghujan. Ya, kondisi jalan menurun ya guys. Kalau sudah sampai di Desa Suru ini, elevasinya semakin rendah dan kita harus hati-hati jika menemukan jalan seperti ini. Jangan tancap gas saja nanti, soalnya habis menurun gitu tahu-tahu menikung jalannya. Di depan ada Masjid Putih guys. Ini masjid yang sangat bagus sekali guys. Namanya Masjid Miranda Darussalam.
Ya. Silahkan mampir dan melakukan kegiatan ibadah di masjid ini ya guys. Jangan di masjid cuman mampir kencing aja. Selain masjid, di depannya juga terdapat rest area. Ya, kita bisa minum kopi di sini. Banyak pilihan. Pokoknya kalau jalan-jalan ke Soko itu tidak perlu takut kelaparan, karena di sini tuh banyak sekali warung kopi, warung es degan, warung pecel, nasi dan lain-lainnya. Pokoknya jangan takut kelaparan. Ready, setiap tempat ada. Akhirnya kita sampai juga di Desa Soko guys. Ya, ini adalah Desa Soko. Seperti ini pemandangan yang disajikan sebelum kita memasuki pusat kota Soko. Bentang alamnya, sawah-sawah yang menghijau menyambut kita. Halo Bapak Ibu warga Desa Soko, salam kenal. Mohon izin melintas. Nuwun Mbak, Bu. Luar biasa guys. Hamparan sawah ditanami tanaman padi yang menghijau, menunjukkan bahwa kawasan ini adalah kawasan yang makmur, sejahtera. Amin. Sedikit nanjak guys, memasuki kawasan kota Soko. Tidak apa-apa, ini masih dalam kapasitas kita, masih dalam jangkauan kemampuan kita. Ini kalau bawa pasir, truk bawa pasir ke sini pakainya gigi satu guys, supaya lebih aman. Ya, selamat datang di kota Soko. Dari pasar Soko ini, kalau kita belok ke kanan, ada pertigaan di depan. Ini kalau kita belok ke kanan, ini menuju ke kawasan Trenggalek dan Tulungagung ya guys. Kalau kita lurus ke depan, kita menuju ke kawasan Kecamatan Pudak. Ya, di sini. Ini kalau ke sana itu ke Tulungagung, Trenggalek. Kita lurus ini menuju ke kawasan Kecamatan Pudak. Kita akan melihat view lebih jauh tentang keindahan alam di kawasan Soko ini guys. Seperti apa kira-kira, kita explore daerah seputarnya. Dan dengan demikian maka kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Saksikan terus series perjalanan mengeksplor kawasan Timur Ponorogo ini di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di video ini. Tetap jaga diri baik-baik, hati-hati dalam berkendara. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Compass lost, but we know the way. Drive through night to the break of day. Empty highways tell no lies. Horizons pull no compromise.
miles in